Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad David Ardana dengan NPM 2021020456 Prodi Hukum Tata Negara kelas C. Di sini saya akan menyampaikan prinsip-prinsip maqasid syariah. Maqasid asy-syariah. Secara bahasa, maqasid asy-syariah terdiri dari dua kata, yaitu maqasid yang artinya kesengajaan atau tujuan, dan syariat artinya jalan menuju sumber air. Ini pula dikatakan sebagai jalan ke arah sumber pokok kehidupan. Adapun tujuan maqasid adalah untuk kemaslahatan manusia. Kemaslahatan dapat terrealisasikan dengan baik jika 5 pokok dapat diwujudkan dan dipelihara, yaitu 1. Agama, 2. Jiwa, 3. Keturunan, 4. Akal, dan 5. Harta. Tujuan syar'i dalam mensyariatkan ketentuan-ketentuan hukum kepada orang-orang mukallaf adalah dalam upaya mewujudkan kebaikan-kebaikan bagi kehidupan mereka, baik melalui ketentuan-ketentuan yang daruri, haji, dan tasyini. Syatibi berpandangan bahwa tujuan utama dari syariah adalah untuk menjaga dan memperjuangkan 3 kategori hukum. Tujuan dari 3 kategori tersebut adalah untuk memastikan bahwa kemaslahatan kaum muslimin baik di dunia maupun di akhirat terwujud dengan cara yang terbaik karena Tuhan berbuat demi kebaikan hambanya. Kemaslahatan yang ingin diselesaikan adalah yang memiliki syarat seperti berikut. 1. Masalah itu harus rela atau berdasarkan prediksi yang kuat dan bukan khayalan. 2. Masalah yang ingin diwujudkan harus benar-benar dapat diterima akal. 3. Harus sesuai dengan tujuan syariat secara umum dan tidak bertentangan dengan prinsip umum syariat. 4. Mendukung realisasi masyarakat daruriyat atau menghilangkan kesulitan yang berat dan beragama. Adapun manfaat mempelajari maqasid asy-syariah ialah sebagai berikut. 1. Mengungkapkan tujuan, alasan, dan hikmah tasyri baik yang umum maupun khusus. 2. Menegaskan karakteristik Islam yang sesuai dengan tiap zaman. 3. Membantu ulama berijtihad dalam tingkat tujuan syariat Islam. 4. Mempersempit perselisihan dan tashub di antara pengikut mazhab fikih. 1. Pelengkap maqasid ad-daruriyat. Ketika Tuhan mensyariatkan salat untuk menegakkan dan memelihara unsur agama, syariat memerintahkan agar salat itu dikumandangkan dengan azan sesudah masuk waktu dan dikerjakan dengan berjamaah sebagai kelengkapannya. 2. Pelengkap maqasid hajiyat. Tak kalah syara memberikan kemurahan kepada orang yang sedang dalam bepergian untuk mengqasar sholat itu. Disempurnakan kemurahan itu dengan diperbolehkannya menjamaknya. 3. Pelengkap maqasid tahniyah. Syariat mewajibkan bersuci untuk menegakkan urusan tasyih. Kemudian kewajiban bersuci itu disempurnakan dengan aturan-aturan sunat. Bagi bersuci tak kalah syar'i mensunatkan menyembelih hewan berkurban. Disempurnakannya perintah itu agar binatang yang dikurbankan dipilih dari binatang yang tidak cacat. Sebagaimana dijelaskan dengan berulang kali bahwa itu tujuan hukum perundang-undangan ialah untuk mewujudkan kemaslahatan dan menolak kemudaratan bagi manusia. Maksud tersebut dapat terwujud karena perintah dan kewajiban syariat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan dijauhi dari segala larangannya. Pengetahuan dan pemahaman yang benar mengenai sebab-sebab perintah itu dikeluarkan menjadi pendukung utama untuk menaati perintah syariat. Karena sebab syariat dikeluarkan selalu mengikuti status hukum mazhabnya. Artinya jika status hukum mazhabnya adalah wajib, maka wajib pula hukum sebab yang terjadi perantaranya. Tidak ada bedanya dengan perintah-perintah syariat, larangan-larangan, dan mempunyai perantara-perantara yang mengantar dan perbuatan itu terlarang. Tidak logis apabila suatu perbuatan itu dilarang sedangkan peraturannya diperbolehkan. Oleh karena itu perantara
atau wasilah dari suatu larangan yang kuat seharusnya mengikuti status hukum yang diperantarai, yakni terlarang juga. Berdasarkan tentuan tersebut, muncullah dua kaidah yang penting, yakni 1. Suatu yang menjadikan kewajibannya sempurna karena wajib adanya. 2. Menutup jalan menuju ke perbuatan terlarang. Sekian, itu saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.